Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bams Channel dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di Bams Channel. Obrolan seputar permasalahan hukum yang sering terjadi di sekitar kita. Sahabatku sekalian, seperti biasa sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya ajak sahabatku sekalian dimanapun berada untuk terlebih dahulu berdoa bagi sahabat-sahabat kita yang mungkin saat ini sedang sakit. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Dan bagi sahabat-sahabatku sekalian yang saat ini sedang dirundung berbagai persoalan, semoga Allah segera memberikan jalan keluarnya. Dan tentu bagi kita semua, semoga senantiasa bahagia. Sahabatku sekalian, agak lama saya tidak hadir di channel ini karena mungkin ada suatu hal yang harus saya selesaikan. Sahabatku sekalian, di Bams Channel kali ini satu tema yang akan coba saya ketengahkan di obrolan kali ini, yaitu yang ada kaitannya dengan persoalan-persoalan seputar sengketa perkawinan. Ya, tentu persoalan sengketa perkawinan ini masih cukup tinggi ya, kaitannya dengan perceraian. Namun dalam kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah kaitannya dengan permasalahan terkait kumulasi gugatan. Apa yang dimaksud dengan kumulasi gugatan, bagaimana bentuknya? Ini kaitannya dengan sengketa perkawinan tentunya ya. Akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sahabatku sekalian, apa yang dimaksud dengan kumulasi gugatan? Ini di sini disebutkan bahwa kumulasi gugatan ya, atau disebut dengan sammenvoeging van vordering, merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam suatu gugatan, atau penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum dalam satu gugatan, atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Itulah yang dimaksud dengan kumulasi gugatan. Nah, dalam kumulasi gugatan itu sendiri, sahabatku sekalian, ini ada beberapa bentuk ya. Ada bentuk kumulasi subjektif dan ada yang disebut dengan kumulasi objektif. Apa yang dimaksud dengan kumulasi subjektif ini di sini dijelaskan, yaitu merupakan penggabungan beberapa subjek hukum. Jadi dalam proses menggugat itu, di situ ada istilahnya penggugat dan ada istilahnya tergugat. Nah, yang dimaksud kumulasi subjektif ini, subjek atau para pihaknya bisa beberapa penggugat menggugat
seseorang atau bisa seorang penggugat menggugat beberapa orang. Namun tentu dalam bentuk kumulasi subjektif ini para pihaknya harus memiliki koneksitas atau keterkaitan. Kemudian juga selain kumulasi subjektif dalam bentuk beberapa penggugat menggugat seseorang atau seorang penggugat menggugat beberapa orang, juga ada bentuk lain dalam bentuk keikutsertaan atau campur tangan pihak lain dalam suatu perkara. Ini juga masuk ke dalam kategori kumulasi subjektif. Artinya dalam suatu perkara bisa saja seseorang penggugat menggugat beberapa orang atau beberapa orang penggugat menggugat satu orang, namun ada pihak ketiga yang menggabungkan diri ke dalam perkara yang sedang berjalan itu. Nah, itu disebut dengan intervensi. Intervensi ini ada disebut dengan pugging ya, dan ada juga tussenkom. Apa yang disebut dengan pugging? Pugging itu artinya pihak ketiga menggabungkan diri dan ikut ke salah satu pihak, bisa ikut kepada penggugat atau juga bisa ikut kepada tergugat, karena mungkin memiliki kepentingan yang sama dengan pihak penggugat atau pihak tergugat. Sedangkan tussenkom dia tidak ikut bergabung dengan penggugat atau tergugat, tapi dia membawa kepentingan sendiri gitu. Itu disebut tussenkom. Sedangkan persuaring itu dia tidak menggabungkan diri, tapi ditarik ya, oleh salah satu pihak, biasanya oleh pihak tergugat ya. Jadi pihak tergugat bisa meminta kepada hakim agar menarik seseorang untuk dimasukkan ke dalam perkara yang sedang berjalan. Itulah yang disebut dengan persuasi. Sahabatku sekalian, yang kedua ada juga kumulasi objektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu perkara sekaligus. Seperti penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya mengajukan satu tuntutan saja, tetapi disertai dengan tuntutan lain yang sebenarnya dapat diajukan secara tersendiri dari gugatan yang diajukan. Nah, dalam kesempatan kali ini, seperti di awal saya sampaikan, bisakah ya, dalam sengketa perkawinan yang dalam ini, baik dalam bentuk perceraian ya, perceraian di sini kan ada dua bentuk ya, bisa cerai talak, bisa juga cerai gugat. Yang jadi pembahasan kali ini adalah kumulasi gugatan baik dalam cerai talak, artinya perceraian yang diajukan oleh suami, maupun dalam cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri. Dapatkah dilakukan kumulasi gugatan dalam bentuk kumulasi objektif ya. Artinya dalam perkara cerai talak bisa saja dia mengajukan beberapa tuntutan, seperti selain mengajukan cerai talak juga mengajukan misalkan permohonan untuk ditetapkan hak asuhnya, atau juga digabungkan dengan permohonan tentang gonogini atau harta bersama. Apakah boleh atau tidak? Ya tentu berdasarkan ketentuan tentang peradilan agama ya,
itu diperbolehkan. Di mana ketentuannya bisa kita temui? Di dalam ketentuan pasal 66 ayat 5 ini mengatur tentang kumulasi gugatan dalam perkara cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami. Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 mengatur tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh suami sebetulnya. Pasal tersebut menyebutkan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Jadi bisa saja seorang suami dalam permohonan cerai talaknya tidak hanya meminta untuk diperiksa dan diputus hanya perceraiannya saja, tapi juga bisa dimintakan selain perceraiannya juga penetapan hak asuhnya. Nah, terkait dengan kumulasi gugatan dalam perkara cerai talak ini bisa kita temui dalam pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Peradilan Agama. Kemudian demikian pula dalam perkara cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri, maka dimungkinkan juga adanya kumulasi gugatan. Bentuk kumulasi gugatan itu sebetulnya bisa saja baik dalam cerai talak maupun cerai gugat, si pemohon atau si penggugat ini hanya mengajukan cerai saja. Namun kemudian dalam jawabannya pihak lawannya, kalau dalam cerai talak ini pihak lawannya jelas istri selaku termohon, bisa saja dia mengajukan gugatan intervensi terkait akibat-akibat hukum dari adanya perceraian yang diajukan oleh suami. Seperti dalam gugatan rekonvensinya, istri bisa mengajukan gugatan rekonvensi terkait hak-hak istri akibat adanya perceraian, seperti hak untuk mendapatkan mut'ah, nafkah selama masa iddah, kiswah dan maskan, serta terkait dengan hadonah atau hak asuh anak. Nah, itu bisa melalui mekanisme gugatan rekonvensi kalau posisinya sebagai termohon. Namun demikian pula dalam perkara cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh istri, siswa pun bisa mengajukan gugatan rekonvensi terhadap istrinya melalui jawabannya, yaitu tuntutan mengenai hak asuh anak dan harta bersama misalnya. Itu bisa. Nah, ini disebutnya dengan kumulasi gugatan. Nah, apa tujuannya mekanisme kumulasi gugatan ini? Nah, sebetulnya kalau kita lihat pasal 66 itu dalam penjelasannya tidak ditemukan terkait tentang tujuan dari kumulasi gugatannya. Namun adanya di pasal 86 ayat 1, yaitu terkait dengan kumulasi gugatan cerai. Dalam penjelasan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan atau menjelaskan bahwa hal tersebut demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Walaupun prinsipnya gugatan-gugatan baik hak asuh maupun harta bersama itu bisa diajukan secara terpisah.
Namun ketentuan hukum yang ada memperbolehkan untuk digabungkan ke dalam satu perkara, sehingga tidak perlu lagi mengajukan gugatan tersendiri. Nah, ini dimaksudkan karena prinsip peradilan itu mengandung asas cepat, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apa yang dimaksud sederhana itu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan artinya terjangkau oleh rakyat atau masyarakat. Cepat dalam artian dapat dilakukan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal dan dipertimbangkan serta diputus dalam satu putusan. Artinya ketika seseorang mengajukan penyelesaian terkait sengketa perkawinan, baik itu perceraian, harta bersama, hak asuhan, itu tidak sendiri-sendiri, walaupun prinsipnya boleh setelah selesai perceraian baru diajukan tentang harta bersama atau hak asuh. Dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan itu, maka akumulasi gugatan ini dipandang sebagai satu mekanisme yang dapat mewujudkan prinsip peradilan. Namun kenapa penjelasan ini termuatnya hanya dalam pasal 86 yang mengatur tentang ayat 1 yang mengatur tentang akumulasi gugatan dalam perkara cerai. Sepertinya undang-undang peradilan agama ini lebih melihat kepentingan istri, terutama terkait dengan masalah harta bersama, di mana pihak suami seringkali menjadi pihak yang dominan dalam penguasaan harta bersama. Saya melihat letaknya kenapa dimuatnya dalam penjelasan pasal 86 ayat 1. Nah, sahabatku sekalian, jadi akumulasi gugatan dalam sengketa perkawinan itu diperbolehkan, terutama bagi istri yang diceraikan oleh suaminya. Secara hukum dia punya hak untuk memperoleh hak-haknya akibat adanya perceraian yang diajukan oleh suami, sehingga mekanisme akumulasi gugatan ini menjadi langkah yang efektif sebetulnya bagi istri dalam memperjuangkan hak. Namun tentunya terkait dengan akumulasi gugatan ini masih ada persoalan sebetulnya. Akhir-akhir ini muncul pandangan bahwa akumulasi gugatan terutama terkait dengan akumulasi antara perceraian dengan harta bersama itu menjadi dilematis. Dilematis yang pertama adalah seringkali tujuan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini menjadi tidak terwujud ketika para pihak dalam perceraiannya sudah tidak keberatan misalnya. Namun dia keberatannya di sisi pembagian harta bersamanya. Karena terjadinya penggabungan gugatan, si perceraiannya itu walaupun kedua belah pihak sudah menyatakan tidak keberatan, tapi karena disatukan dalam satu perkara dan harta bersamanya masih tetap belum terjadi kesepakatan, maka perceraian itu masih belum terjadi sebelum gonogininya itu diselesaikan. Sehingga seringkali
ketika upaya hukum dilakukan itu bukan upaya hukum terhadap perceraiannya, tapi upaya hukum terhadap penyelesaian harta bersamanya. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, seringkali terjadi adanya satu pandangan bahwa hukum acara dalam penyelesaian perceraian itu berbeda dengan hukum acara dalam penyelesaian harta bersama. Karena perceraian itu kan terkait dengan saksi, misalkan itu masih bisa saksi keluarga. Sementara dalam sengketa kebendaan terkait dengan harta bersama itu saksi-saksinya tidak bisa diajukan saksi keluarga, harus saksi orang lain karena menyangkut dengan kebendaan. Itu ada pandangan seperti itu, sehingga pandangan ini berpendapat bahwa akumulasi gugatan perceraian dengan harta bersama itu tidak bisa dilakukan karena tunduk pada hukum acara yang berbeda. Tapi itu kan pandangan ya, sementara ketentuan tentang bolehnya akumulasi gugatan antara perceraian dengan harta bersama itu masih berlaku. Itu batu sandungan terkait dengan akumulasi gugatan ini. Nah, sahabatku sekalian, tapi bagi saya sendiri seringkali akumulasi gugatan itu dalam penyelesaian perkara sengketa perkawinan ini, terutama kaitan dengan perceraian ini, saya sering menempuh langkah-langkah akumulasi gugatan ini. Tentu agar asas peradilan sederhana, ya, cepat dan biaya ringan ini dapat diwujudkan bagi para pihak yang berkepentingan. Dan hal lain yang seringkali saya rasakan menjadi persoalan adalah kalau mekanisme penyelesaiannya akumulasi gugatan melalui rekonvensi, terutama terkait dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh suami, oleh istri, ya. Ketika suaminya mengajukan cerai talak, istrinya mengajukan gugatan rekonvensi terkait harta bersama, sering kali muncul adanya pencabutan permohonan cerai gitu. Sementara gugatan rekonvensi ini kan merupakan gugatan yang kehadirannya tergantung pada gugatan pokoknya, itu cerita. Pengalaman saya sendiri pada saat saya jadi kuasa termohon atau penggugat rekonvensi dalam perkara pokok cerai talak, ketika gugatan rekonvensi diajukan, ya, kemudian si pemohon atau tergugat rekonvensi ini mencabut gugatannya. Memang hukum acaranya ketika pencabutan gugatan setelah diajukan jawaban itu kan harus izin dari atau harus ada persetujuan dari si termohon atau penggugat rekonvensi. Kenapa? Karena sudah terjadi jawab menjawab. Nah, ketika saya mengajukan keberatan atas pencabutan ini, ya, dengan alasan harus ada persetujuan dari termohon atau penggugat rekonvensi, tetap saja dia kemudian tidak melanjutkan dalam bentuk, ya, dia membiarkan saja, tidak pernah datang kembali. Otomatis karena gugatan atau permohonan pokoknya, perkara pokoknya tidak terjadi, maka gugatan rekonvensi ini menjadi tidak dipertimbangkan begitu. Nah, ini batu sandungan yang seringkali
eh, muncul ya dalam perkara-perkara kumulasi gugatan. Nah, sahabatku sekalian, setidaknya ini menjadi bahan masukan ya bagi siapapun sahabat-sahabat kita yang sedang menghadapi persoalan-persoalan seputar sengketa perkawinan. Dan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan sedikitnya dapat memberikan wawasan pandangan dalam menghadapi persoalan-persoalan seputar kumulasi gugatan. Demikian sahabatku sekalian, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi sahabatku sekalian dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.